Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Mendalasana dengan NIM 2022 di 1 B034. Di sini saya akan menjelaskan tugas ilmu bahan bangunan yang membahas pertama itu agregat, kedua itu air, dan ketiga itu semen, keempat itu kayu, dan kelima itu baja. Baik, dengan mempersingkat waktu, langsung saja. Yang pertama itu saya jelaskan agregat adalah butiran atau partikel yang terdiri dari pasir, kerikil, batu pecah, dan selak yang digunakan bersama-sama dengan suatu media pengikat seperti air dan semen Portland untuk membentuk volume besar beton atau mortar. Di sini jenis-jenis agregat yang pertama itu agregat kasar, partikel dengan ukuran lebih dari 4,755 mm. Yang kedua itu agregat halus, partikel dengan ukuran antara 0,75 mm sampai dengan 4,75 mm. Pengelompokan agregat, yang satu berdasarkan asal, yaitu alami maupun buatan, dan kedua itu berdasarkan berat jenis, ringan, normal, berat, dan ketiga itu berdasarkan ukuran butiran, agregat kasar dan agregat halus seperti yang tadi. Dan lanjut ke karakteristik agregat. Yang pertama itu berdasarkan kekasaran, kekuatannya, durabilitas, bentuk dan tekstur, berat jenis, dan porositas. Dan keenam, kemurnian. Baik, material uji agregat. Yang pertama itu dalam menguji agregat itu, yang pertama uji berat jenis, kedua uji kehausan, ketiga uji kekuatan tekan, keempat uji penyusutan volume, uji gradasi atau penyebaran ukuran partikel, keenam uji bentuk dan tekstur partikel. S7 itu SNI agregat. SNI agregat itu udah ditentukan. Dan lanjut ke materi kedua itu air. Air adalah senyawa kimia dengan formula H2O yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jenis-jenis air itu ada air tawar, air laut, air hujan, air tanah, dan air mineral. Dan pengelompokan air. Air berdasarkan air permukaan, air bawah tanah, dan air laut, dan air hujan. Di sini karakteristik air memiliki 3, yaitu pertama itu berupa fisik, yang dimaksud itu suhu, warna, bau, dan rasa. Dan kedua itu karakteristik kimia, dia berdasarkan kekeruhan, konduktivitas listrik, dan lain-lainnya. Dan ketiga itu karakteristik biologi, kehadiran mikroorganisme seperti bakteri. Intinya yang ketiga ini air yang tercemar. Baik, langsung saja ke material uji air. Beberapa material yang sering diuji dalam air meliputi kekeruhan, kedua kadar garam atau konduktivitas listrik, keempat itu kandungan logam, kelima itu pH, mikroorganisme, pestisida, dan senyawa organik. Baik, langsung ke semen. Seperti yang kita tahu, semen adalah berbentuk serbuk atau tepung yang terbuat dari kapur material lainnya yang dipakai untuk membuat beton. Di sini semen udah ada SNI tersendirinya. Pertama, Portland semen, jenis yang paling umum digunakan pada bangunan-bangunan. Kedua itu supermensori semen. Semen ini digunakan dalam konstruksi rumah, gedung, jalan, dan irigasi. Ketiga, oil well semen. Ini digunakan dalam pembuatan sumur minyak. Keempat itu ada semen putih. Dia dibuat dari bahan utama kalsium murni. Dan kelima itu hidropobic semen. Dia kliker yang digiling dengan tambahan asam olet atau asam street. Baik, langsung ke bahan baku semen. Yang pertama itu ada terbuat dari batu kapur.
Dan kedua itu tanah liat. Ketiga itu bahan baku penunjang. Penunjang ini maksudnya mentah yang dipakai hanya untuk apabila terjadi kekurangan salah satu komponen pada campuran bahan mentah. Dia itu memiliki dua, pertama pasir silika dan pasir besi. Baiklah bahan tambah ketiga itu bahan tambahan. Bahan berupa gipsum dan abu terbang. Di sini proses pembuatan semen. Pertama, penyediaan bahan baku. Kedua, pengeringan dan penggilingan bahan baku. Ketiga, pembentukan kliker. Keempat itu penggilingan kliker. Dan kelima, pengantongan semen. Baik, langsung saja kita ke materi kayu. Seperti yang kita tahu itu kayu adalah salah satu bahan material struktur yang sudah lama dikenal oleh masyarakat kita. Kayu bangunan adalah kayu yang diperoleh dengan jalan mengkonversikan kayu bulan menjadi kayu berbentuk balok. Di sini penggolongan kayu bangunan dibagi menjadi 3. Yang pertama itu kayu bangunan struktural. Ialah kayu bangunan yang digunakan untuk bagian struktural bangunan. Kayu bangunan non-struktural. Kayu bangunan yang digunakan bagian bangunan yang tidak memerlukan perhitungan beban. Ketiga, kayu bangunan untuk keperluan lainnya. Dapat digunakan sebagai bahan bangunan penolong ataupun pembangunan sementara. Di sini sifat-sifat kayu. Yang pertama itu ada sifat mekanis. Ya, sifat mekanis itu terdiri dari 3. Yang pertama itu longitudinal, keempat radial, ketiga itu taknesial. Kedua itu sifat hygroskopis. Ada kadar gas udara, kembang susut. Dan ketiga sifat fisik berupa kandungan air dan pengaruh temperatur. Baik, karakteristik dan klasifikasi kayu. Pertama itu kayu bangunan struktural. Kayu bangunan yang digunakan untuk bagian struktural. Kedua, kayu bangunan non struktural yang digunakan dalam bagian bangunan. Ketiga itu kayu bangunan untuk keperluan lainnya. Baik, langsung saja kita ke keunggulan dan kekurangan kayu. Mudah dalam pengerjaan. Yang pertama itu mudah dalam pengerjaan karena bisa dibuat untuk dibentuk sesuai keinginan. Kedua itu proses dan durasi pengerjaan lebih cepat. Ketiga itu mudah didapat karena merupakan sumber daya alam yang masih banyak tersedia. Keempat itu lebih ekonomis dan kekuatan kayu cukup tinggi dan bobotnya sangat ringan. Dan daya tahan terhadap listrik dan bahan kimia cukup baik. Kayu merupakan isolator yang alami dan sangat relatif dan mengisolatif dari udara dingin. Baik, langsung saja kita langsung ke materi kelima. Yang terakhir itu ada baja. Baja adalah logam paduan berbahan dasar besi. Besi murni mempunyai sifat yang kurang kuat dan mudah berkarat, namun memiliki tingkat keuletan yang tinggi. Dan perbandingan bahan penyusun baja akan berpengaruh pada sifat dan karakteristik baja ini sendiri. Yang pertama ada baja tulangan. Baja tulangan beton merupakan baja berbentuk silinder batangan yang digunakan untuk penulangan beton yang terbuat dari biler dengan proses canai panas. Yang lanjut, sifat dan karakteristik beton. Di sini sifatnya yang pertama itu kekuatan dan ketahanan. Dan kedua itu keras. Seperti yang kita tahu, baja atau besi itu kan dia keras. Dan ketiga itu ketangguhan. Dan 4, korosi. Mungkin rentan terhadap korosi, terutama jika terdapat elemen-elemen seperti karbon yang tinggi. Dan kelima, kemampuan pemesinan dan pengelasan. 6, thermal dan conductivity. 7 itu ketahanan terhadap suhu tinggi. Dan 8, kehalusan permukaan. Jenis-jenis
Langsung saja kita ke jenis-jenis baja tulangan. Yaitu ada baja tulangan beton polos. Dan kedua itu baja tulangan beton sirip. Langsung saja kita ke implementasi baja tulangan. Yang pertama itu struktural bangunan. Struktural bangunan ini digunakan dalam kolom dan balok, plat dan tanggal. Yang kedua itu beton digunakan dalam fondasi, yaitu berupa fondasi bangunan, fondasi tiang panjang. Dan ketiga itu beton dalam jembatan. Dia biasanya digunakan dalam struktur utama. Dan kedua, dek jembatan. Keempat, tangki air dan struktur penyimpanan. Dia digunakan di tandon dan struktur penyimpanannya. Kelima itu tunnel dan terowongan. Dan keenam, struktur ketegangan. Dan ketujuh, proyek infrastruktur lainnya seperti pelabuhan dan dermaga, tanggul dan jembatan. Langsung saja ke SNI baja. Di sini SNI baja sudah tertera ya teman-teman. Untuk baja adalah seperangkat standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Yang pertama itu SNI baja struktural, kedua SNI baja beton, ketiga SNI baja beton patagang, 4 SNI baja profil ringan, SNI pada plat Raja Hot Rolled, SNI baja karbon rendah, dan SNI pipa baja, SNI baja galvanis, 9 SNI baja beton, dan 10 SNI baja canai dingin. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada yang kata-kata yang salah.